Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anami sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Bapak Dr. Sukma Hadi Wiyanto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar PAI. Dalam kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan poin-poin terkait dengan pengembangan media dan sumber belajar PAI dalam rangka pengerjaan ujian tengah semester yang saat ini sedang saya jalani di kampus Institut Studi Islam Fahmina Cirebon. Pada poin yang pertama terkait dengan sumber belajar PAI dan media pembelajaran PAI, banyak sekali orang yang salah paham dengan kedua kata ini, menganggap kalau keduanya memiliki pengertian atau penjelasan yang sama. Tetapi sebenarnya kedua kata ini memiliki pengertian dan penjelasan yang berbeda, juga fungsinya dalam pembelajaran itu sangat berbeda, namun sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sumber belajar PAI itu sendiri memiliki pengertian sebagai segala sesuatu yang mengandung informasi untuk pembelajaran di kelas. Contohnya seperti buku paket. Sedangkan media pembelajaran itu adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi tersebut. Contohnya seperti video, animasi, atau aplikasi yang interaktif dalam pembelajaran. Di zaman yang canggih ini, seringkali terjadi seorang guru hanya menggunakan buku paket ketika mengajar di kelas. Hal itu tidak salah, tetapi kalau kita berkaca dalam sebuah data yang mengatakan bahwa generasi Z atau Alpha ini lebih senang dengan pembelajaran yang interaktif, pembelajaran yang aktif, yang artinya murid itu aktif. Dan kita juga bisa menggunakan beberapa alat atau media yang canggih itu dalam hal pembelajaran. Contohnya, ketika seorang guru mengkombinasikan sumber belajar dengan media belajar yang menarik. Contoh media belajar yang menarik itu seperti video pembelajaran, infografis, atau kuis yang interaktif supaya pembelajaran di kelas itu tidak monoton dan juga siswa tidak mengantuk ketika di kelas. Dengan begitu, pembelajaran menjadi lebih hidup, interaktif, dan juga bermakna. Poin yang kedua adalah terkait dengan pembuatan atau produksi video pembelajaran. Yang pertama adalah tahap analisis, di mana guru mengidentifikasi karakter siswa, misalnya mudah bosan dan menyukai pembelajaran yang visual. Kemudian tahap kedua adalah tahap desain, di mana dalam tahap ini adalah tahapan menyusun alur, storyboard, serta menentukan gaya visual yang menarik dan interaktif. Kemudian tahap ketiga adalah tahap produksi. Ini adalah tahapan membuat video animasi atau dalam bentuk kartun lainnya dengan suara, teks, dan juga ilustrasi yang dinamis. Tahap keempat ini adalah tahap evaluasi. Tahapan di mana menguji efektivitas video melalui feedback dari siswa. Penyesuaian dengan siswa atau karakter siswa cepat bosan, maka video harus durasinya singkat. Atau visualnya menarik, alur ceritanya juga menarik. Supaya siswa yang tadinya bosan itu menjadi antusias terhadap pembelajaran di kelas juga. Kemudian videonya akan sangat bagus sekali ketika mengandung pertanyaan-pertanyaan yang membangun atau pertanyaan-pertanyaan yang mengundang interaksi dari siswa itu sendiri. Contoh format animasi yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai media pembelajaran di kelas itu contoh ketika membuat video tata cara berwudu dengan benar. Yang pertama, openingnya itu animasi seorang anak yang hendak melakukan sholat.
Kemudian yang keduanya adalah penjelasan singkat bagaimana seorang muslim atau muslimah ketika hendak melaksanakan sholat itu harus terlebih dahulu berwudu. Kemudian pertanyaan interaktif yang membangunnya. Itu bisa dikasih pertanyaan apa saja atau bagaimana cara berwudu dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Kemudian ada animasi dari seorang anak tersebut bagaimana tata cara berwudu yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam itu sendiri. Dan di akhir video itu bisa dikasih kesimpulan atau juga kuis singkat untuk siswa di kelas supaya pembelajarannya juga membangun kecerdasan siswa itu sendiri. Poin yang ketiga ini terkait dengan generasi Z dan juga generasi Alpha. Jika kita lihat lagi, generasi Z itu adalah satu generasi yang lahir pada rentang tahun 2000 sampai kemudian 2012. Dan generasi Alpha dari tahun 2013 sampai dengan sekarang ini. Generasi Z itu sendiri ciri-cirinya adalah terbiasa dengan teknologi, suka visual, dan juga suka dengan sesuatu yang serba cepat. Dan juga generasi Z itu terkenal dengan cenderung multitasking. Kemudian untuk generasi Alpha, ini terkenal dengan sangat digital native, lebih suka interaktif dan gamifikasi, dan juga sayangnya rentang fokusnya ini lebih pendek. Dan dalam pembelajaran yang terjadi saat ini, sayangnya banyak sekali sekolah atau masih banyak sekolah yang masih menggunakan metode konvensional atau metode ceramah atau pembelajaran satu arah. Ini mungkin relevan untuk generasi-generasi sebelumnya, tetapi untuk generasi alpha itu sangat kurang relevan sekali karena berdasarkan data tadi rentang fokus mereka ini lebih pendek daripada generasi-generasi sebelumnya dan mereka lebih menyukai suatu pembelajaran yang bersifat permainan atau gamifikasi tadi. Kemudian ada satu strategi di mana supaya pembelajaran di kelas itu lebih menyenangkan bagi generasi ini. Strateginya adalah bisa dengan menggunakan video interaktif yang membangun pemahaman dan juga membangun antusiasme siswa dalam belajar. Juga bisa menggunakan gamifikasi pembelajaran, di mana pembelajaran dimodifikasi dalam bentuk permainan-permainan singkat, tentu dikolaborasikan juga dengan penjelasan dari guru. Kemudian juga bisa menggunakan platform digital. Sekarang banyak sekali seperti kuis digital di aplikasi Kahoot atau dalam aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Juga bisa menggunakan microlearning atau materi singkat dan kemudian nantinya dibentuk kelompok diskusi supaya penjelasan singkat dari guru itu bisa lebih berkembang lagi dan kalau hasil diskusinya ada yang kurang tepat itu bisa ditambahkan atau diperbaiki dengan penjelasan tambahan atau kesimpulan dari seorang guru di kelas. Poin keempat terkait dengan rancangan media pembelajaran berbasis dengan kurikulum. Maksudnya, media pembelajaran yang digunakan di kelas itu harus selaras dengan kurikulum. Maka langkah-langkahnya adalah yang pertama, analisis kompetensi dasar. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memilih media pembelajaran yang sesuai. Yang keempat, mendesain konten. Yang kelima, mengevaluasi hasil pembelajaran. Dan di poin yang terakhir atau yang kelima, ini terkait dengan teori belajar dan media pembelajaran. Kita semua tentu memahami kalau media pembelajaran itu juga harus sesuai dengan teori belajar. Yang akan saya bahas di sini terkait dengan teori belajar. Yang pertama adalah teori belajar behavioristik. Media yang digunakan untuk stimulus respon itu seperti kuis,
atau bisa juga drill. Kemudian teori belajar kognitif, media ini membantu proses berpikir. Media pembelajaran yang digunakan itu harus bisa membantu siswa dalam berpikir. Contohnya seperti diagram atau sebuah video penjelasan terkait dengan materi yang disampaikan. Kemudian terkait dengan teori belajar konstruktivisme, ini siswa membangun pengetahuan sendiri melalui simulasi atau juga proyek yang diberikan oleh guru. Dan teori yang terakhir adalah teori humanistik. Media pembelajaran ini harus memperhatikan aspek emosional dan juga motivasi dari seorang siswa itu sendiri. Contoh media pembelajaran yang bisa digunakan untuk behavioristik ini bisa dengan latihan soal dalam video. Untuk kognitif bisa dengan penjelasan visual terkait dengan konsep yang dijelaskan. Untuk konstruktivisme ini bisa berupa eksperimen atau studi kasus, dan untuk humanistik ini bisa berupa motivasi dan nilai dari kehidupan. Itulah kelima poin yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Sebagai kesimpulan, di era digital, guru bukan hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga inovator pendidikan. Media yang tepat bukan hanya membuat siswa paham, tetapi juga membuat mereka tertarik untuk belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.